Guys, kita ketemu lagi nih di video Alpha Evolution yang disupport oleh Alpha Trade Academy. Kali ini kita akan bahas tentang price action analysis. Pernah nggak sih kalian buka aplikasi saham, terus malah pusing sendiri lihat chartnya? Isinya penuh garis warna-warni, indikator numpuk di mana-mana, sampai pergerakan harga aslinya malah jadi nggak kelihatan. Jujur deh, itu bukan bikin pinter, malah bikin bingung. Kadang kita terlalu fokus sama alat bantu sampai lupa sama inti permainannya. Nah, buat kalian yang sering ngerasa begitu, stop persulit diri kalian. Mari kita kembali ke dasar, ke teknik yang paling fundamental dan paling jujur. Hari ini kita akan belajar teknik analisa paling real time, yaitu price action. Dengan metode ini, kita akan singkirkan semua indikator yang ribet itu. Huma Eida kamu, chart yang bersih, dan pergerakan pasar. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya, price action itu bukan ilmu gaib atau sihir. Ini adalah seni membaca jejak kaki para pemain besar di pasar. Bayangkan saja, setiap candle yang terbentuk di chart itu adalah hasil pertarungan sengit antara pembeli dan penjual. Siapa yang menang, siapa yang kalah, semuanya terekam di sana. Kenapa ini penting banget? Karena kebanyakan indikator teknikal yang sering kita pakai itu sifatnya telat atau lagging. Indikator itu cuma rumus matematika dari data harga di masa lalu. Jadi saat indikator ngasih sinyal beli, seringkali harganya udah keburu naik. Nah, beda cerita dengan price action. Analisa ini terjadi sekarang juga, detik ini juga. Kita tidak meramal masa depan, tapi kita bereaksi terhadap apa yang pasar lakukan saat ini. Kita melihat langsung buktinya, bukan prediksinya. Inilah keunggulan utama yang bikin para trader profesional sangat mengandalkan price action. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Untuk menguasai price action, ada 3 senjata utama yang perlu kamu tahu dan latih terus-menerus. Nggak perlu pusing, ini semua logis kok. Pertama, candlestick. Jangan cuma lihat warnanya hijau atau merah. Lihat bentuknya, karena setiap bentuk punya cerita. Body atau badan candle yang panjang, artinya momentumnya kuat. Misalnya, body hijau panjang berarti pembeli sangat dominan. Tapi kalau ekornya yang panjang, itu artinya ada penolakan harga. Ekor panjang di atas berarti penjual mulai masuk dan menekan harga turun. Ekor panjang di bawah artinya pembeli berhasil mendorong harga naik dari tekanan jual. Jadi, bentuk candle itu adalah petunjuk awal tentang siapa yang sedang mengontrol pasar. Senjata kedua adalah struktur tren. Kamu harus ingat, harga saham itu nggak pernah gerak lurus naik atau lurus turun. Gerakannya itu selalu zigzag, membentuk puncak dan lembah. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi polanya. Kalau puncak dan lembahnya makin lama makin tinggi, ini yang kita sebut uptrend. Kalau sudah begini, tugas kita simpel. Ikuti arusnya, cari peluang beli saat harga koreksi. Sebaliknya, kalau puncak dan lembahnya makin lama makin rendah, itu namanya downtrend. Kalau trennya lagi turun, jangan coba-coba tangkap pisau jatuh. Artinya, hindari beli saham yang trennya jelas-jelas lagi bearish, kecuali kamu seorang short seller. Mengidentifikasi tren adalah fondasi terpenting sebelum mengambil keputusan apapun. Senjata ketiga, dan ini favorit banyak orang, adalah support dan resistance. Biar gampang, anggap saja support itu lantai dan resistance itu atap. Harga cenderung memantul saat menyentuh lantai dan cenderung tertahan saat menyentuh atap. Logikanya, kita mau beli di harga murah dan jual di harga mahal kan? Nah, area support itulah zona harga murah potensial di mana permintaan mulai masuk. Sebaliknya, area resisten adalah zona harga mahal potensial di mana
penawaran mulai membanjiri pasar. Jadi strategi dasarnya adalah kita mau beli di dekat lantai dan jual di dekat atap. Tentu saja, lantai dan atap ini bisa jebol. Kalau lantai jebol, dia bisa jadi atap baru. Kalau atap jebol, dia bisa jadi lantai baru. Konsep ini sangat kuat dan menjadi dasar dari banyak strategi trading. Jadi, kesimpulannya sederhana. Sebelum kalian pusing pasang 10 macam indikator di chart kalian, coba deh, latihan dulu, lihat chart yang kosong, bersihkan layarmu, latih mata kalian untuk melihat di mana support, di mana resistance, dan kemana arah tren utamanya. Gabungkan itu dengan cerita dari bentuk-bentuk candlestick. Percayalah, seiring berjalannya waktu, kalian akan mulai merasakan pergerakan pasar dengan lebih intuitif. Ini adalah skill yang butuh latihan, tapi hasilnya akan sangat sepadan. Di video berikutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi, yaitu pola-pola candle apa aja yang paling sering muncul dan paling cuan buat pemula. Kalau kalian suka video simple dan to the point kayak gini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Sampai jumpa di analisa selanjutnya.